Kami persilakan Bapak Pastor Paruntungan Girsang untuk menyampaikan firman Tuhan. Silakan Pak Girsang. Ya, terima kasih Bro Daniel ya atas kesempatan ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat sekalian yang pada hari ini bisa hadir, terutama sahabat-sahabat yang baru pertama sekali hadir. Dan pada pagi hari ini, sahabat-sahabat sekalian, saya akan menyampaikan satu topik yang memang jarang dibahas, tapi teman-teman bisa lihat di YouTube. Di YouTube ada beberapa pembicara telah membicarakan masalah langit yang baru dan bumi yang baru. Besar harapan saya, sahabat bisa meneliti kembali, ya, meneliti ayat-ayatnya dan mengkaji lebih dalam. Ya, mungkin juga sahabat-sahabat sudah mendengarkan di YouTube, bahkan sudah mungkin mendengarkan khotbah-khotbah tentang langit baru, bumi baru. Tetapi pada hari ini saya akan menyampaikan apa yang benar-benar yang saya pelajari dan yang saya pahami. Demikian. Izinkan saya untuk share screen ya. Oke. Ya, hari ini langit baru dan bumi baru yang tentunya kita akan berbicara yang masalah yang alkitabiah. Dan kalau kita nanti bicara yang lain adalah bicara yang terkait dengan de facto. Ada masalah history yang betul-betul fakta yang ada di lapangan. Nah, nanti kalau ada kita singgung ya. Nah, dalam bahasa Inggrisnya disebutkan new heaven and new earth gitu ya. Nah, kita lain menerjemahkannya langit ya, dan bumi, langit. Tapi di sana new heaven. New heaven and new earth. Ya, saya Pastor Paruntungan Girsang dari Christ Center Ministry. Ini Bapak Ibu Saudaraku, inilah yang beredar sekarang. Pengajaran yang beredar di lapangan ini seperti ini. Baik di YouTube ya. Ini pengajaran yang umumnya ada sekarang. Yang kalau kita dilihat di YouTube, ini seperti ini yang dikatakan. Bahwa para pembicara menyatakan bahwa langit kita yang sekarang ini, yang kita diami, yang kita duduki, yang kita jalani, ini semua akan ada yang berkata dia akan direnovasi, ya, akan lenyap, terbakar, akan jadi neraka. Kira-kira gitu, itu ada ayatnya, ya, 2 Petrus 3 ayat 7 ini, ya. Di sini ada ayatnya juga, ada 2 Petrus 3 ayat 10, ya, akan lenyap, ya, akan dibakar gitu. Kemudian juga di Wahyu 20 ayat 11 juga dikatakan langit, bumi dan langit tiba-tiba lenyap. Kira-kira begitu. Dengan dasar inilah teman-teman kita, sahabat-sahabat kita itu menyatakan bahwa akan ada langit baru, bumi baru. Ya, langit baru, bumi baru yang akan ada di jagat raya yang nggak tahu di mana tempatnya. Kira-kira demikian. Juga ada yang menyatakan sifat langit baru, bumi baru dalam roh. Nah, mari kita lihat apa yang saya pelajari dan apa yang akan kita jelaskan pada kesempatan hari ini. Ini saya terinspirasi, teman-teman sekalian, ini adalah pertanyaan dan kunci jawaban yang saya pahami demikian. Jadi kita mau melihat langit yang pertama dan langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, langit yang pertama dan bumi yang pertama di sini adalah terkait dengan perjanjian lama. Langit yang baru dan bumi yang baru terkait perjanjian baru. Maka pertanyaannya, apa itu? Ya, langit pertama dan bumi pertama. Apa itu langit baru dan bumi baru? Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana hidup di langit pertama dan bumi pertama? Dan juga bagaimana hidup di langit yang baru dan bumi yang baru? Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa Tuhan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru? Bagaimana kita nanti berusaha menguraikannya dan kira-kira ya menjawab pertanyaan itu. Nah, sebagai kunci jawaban, teman-teman sekalian, saya buka di depan. Nah, sebetulnya Tuhan itu kepada umatnya semuanya berbicara terkait dengan perjanjian. Covenant, ada perjanjian. Maka dari perjanjian ini ada disebut perjanjian lama, ada perjanjian baru. Dan apa itu perjanjian
yang pertama, yaitu langit yang pertama dan bumi yang pertama, yaitu sebetulnya saya kira Bapak Ibu sadar betul, tahu betul bahwa relasi antara Tuhan ya atau antara umat manusia dengan Tuhan itu terjadi melalui ritual-ritual yang diatur oleh hukum Taurat yang dilaksanakan di bait suci Allah, di tabernakel dan bait suci Allah. Itulah perjanjian lama. Nah, sekarang kita berbicara perjanjian baru, langit baru, bumi baru. Ini singkat ceritanya Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita lihat-lihat ayatnya. Adalah relasi yang didasarkan oleh kasih karunia ya, di mana hubungan antara Tuhan dengan umatnya menggapai Tuhan itu dalam roh dan kebenaran dalam Kristus. Ya. Karena di perjanjian baru itu kita sudah bersatu dengan Kristus, kita tubuhnya, dia kepala. Nah, itu ya sebagai gambaran kunci jawabannya. Sekarang mari kita lihat-lihat ayatnya. Ini adalah nomor 2 adalah dasar pengertian yang perlu kita sepakati Bapak Ibu sekalian. Pertama, semua ayat-ayat yang ada di Alkitab baik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ya seharusnya dia selaras. Ya, ayat-ayat tidak boleh bertabrakan. Kemudian pemahaman kita harus sesuai dengan sudut pandang Tuhan. Bukan sudut pandang kita, bukan pengertian kita, tetapi kita berusaha mengerti ya atau Roh Kudus memberikan kita pencerahan ya sehingga kita mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Kira-kira begitu. Jadi sudut pandangnya adalah sudut pandang Tuhan. Kemudian juga kita melihat bila pada ayat-ayat tertentu kita perlu melihat bahasa aslinya bila diperlukan. Dan itu pun disesuaikan konteksnya, berbicara apa. Kemudian juga perlu melihat timeline tentang ayat itu. Kemudian ayat itu ditujukan kepada siapa. Kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu, Saudaraku, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang langit baru dan bumi baru, karena banyak orang berkata semuanya itu akan menjadi fisik dan fisik. Ya, langit baru, bumi baru itu secara fisik. Ya, kita pun secara fisik ada di sana bisa makan dan minum. Nah, itu menurut ceritanya begitu. Tapi kita mari lihat ayat ini. Ini adalah dasar ayat yang tidak boleh diabaikan karena ayat ini tertulis di Alkitab. 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi ayat ini mengajak cara berpikir kita, fokus perhatian kita, paradigma kita, diajak untuk memperhatikan dan fokus kepada hal-hal yang tidak terlihat. Bukan kepada hal-hal yang terlihat. Karena hal yang terlihat bersifat sementara. Ya, Yesus juga berkata kepada Thomas, ya, berbahagialah orang yang tidak melihat, ya, namun percaya. Jadi itu yang ditekankan kepada Thomas karena Thomas waktu itu ingin mentusukkan jarinya. Ya, dia kalau nggak melihat nggak percaya. Jadi berbahagialah orang percaya walaupun tidak melihat. Kira-kira begitu. Dan kita juga perlu pahami Bapak Ibu, apa sih rahasia Allah yang terbesar dalam kehidupan kita? Ternyata rahasia itu, ya, Kolose 2 ayat 2 katakan, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Jadi rahasia Allah yang terbesar adalah Kristus. Ya. Nah, langit baru, bumi baru itu hanya bagian. Bukan itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi yang menjadi rahasia besar Allah tidak lain adalah Kristus. Ini ya, langit baru, bumi baru hanya bagian dari itu. Ya. Mari kita lanjutkan. Nah, nubuatan di perjanjian lama ya
bahwa hukum Taurat sudah digenapi oleh Kristus, ya. Maka dikatakan, kita sudah sama-sama tahu di Yohanes 19 ayat 30 katakan, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Jadi bahwa dosa-dosa semua ya yang didasari oleh hukum Taurat itu semuanya sudah selesai. Jadi hukum Taurat dan dosa semua sudah digenapkan dalam kematian Kristus di kayu salib. Maka kita lihat di Roma 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan, nah waktu itu ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang saya pelajari adalah bahwa fokus Alkitab itu, ya dia bercerita tentang ada hukum Taurat dan ada kasih karunia. Jadi ini fokusnya ada itu, ada dua ini. Ada hukum Taurat, ada kasih karunia, yaitu bercerita Kristus. Itu kira-kira. Maka di Galatia 3 ayat 19 berkata, kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ya ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Nah, jadi hukum Taurat itu ditambahkan, ya dimaksudkan hanya sampai Kristus datang. Kasih karunia itu melimpah datang. Jadi kita bisa membedakan ada hukum Taurat, ada kasih karunia. Kemudian Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Jadi sampai zaman Yohanes. Ya, setelah dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahi berebut masuk ke dalamnya, ya ingin masuk ke dalam kasih karunia itu. Nubuatan di perjanjian lama ya bahwa hukum Taurat yang saya katakan sudah digenapi oleh Kristus. Maka di sini dikatakan, nah ini Bapak Ibu sangat jelas. Ya, apa hubungan langit baru? Ya, langit baru. Nah, dia katakan dengan jelas di sini Bapak Ibu, ini 700 tahun sebelum Yesus ada di bumi. Dia berkata ini, Yesaya berkata, Nabi Yesaya. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, Bapak Ibu perhatikan yang berikut ini. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu antara ayat 17a dan b ini sangat kontras ya. Satu pihak berbicara langit baru bumi baru, satu pihak berbicara kepada apa? Hal-hal yang lama, dia katakan, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi. Dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Apa itu? Nah, ini menjadi pertanyaan. Tentu jawabnya kita sama-sama tahu kalau kita betul-betul mau fokus. Nah, mari kita lihat. Di Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, nah roh ya dipimpin oleh Kristus, oleh Roh Kudus, oleh kasih karunia. Maka apa dikatakan? Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi hal-hal yang dahulu tidak diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati, tidak lain berbicara hukum Taurat, Bapak Ibu sekalian. Bukan bicara hal-hal yang lain. Tetapi dengan adanya nanti langit yang baru, bumi yang baru, maka hukum Taurat sudah tidak mempengaruhi hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan, relasinya tidak diatur hukum Taurat lagi. Kalau langit baru, bumi baru ada. Kira-kira demikian, Bapak Ibu Saudaraku. Sangat jelas ayat ini. Kemudian kita baca, Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi kembali ada dua hal. Ada hukum Taurat, ada kasih karunia. Kalau kita hidup
masih berharap kepada hukum Taurat, maka kita hilang dari Kristus, lepas dari kasih karunia. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi apa itu langit baru, bumi baru? Tentu kita bisa menyimpulkan ada hubungannya dengan Kristus. Ya, kehidupan yang diatur relasinya di dalam Kristus. Ya, itulah langit baru, bumi baru. Ya, makanya di Roma 4 ayat 18 juga berkata, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita paham menghidupi hidup kita, ya tidak di bawah pengaruh hukum Taurat, tidak diatur oleh hukum Taurat, tapi hidup di dalam kasih karunia, maka di sana dikatakan kita tidak dikuasai lagi oleh dosa. Tapi kalau kita berusaha dengan kekuatan kita, ingin melakukan itu, melakukan ini yang dengan dasarnya adalah gambaran pemahaman hukum Taurat, maka kita akan sering jatuh dalam dosa. Jadi Bapak Ibu saya ulangi, Yesaya 65 ayat 17, langit baru berbicara langit baru, bumi baru, maka hukum Taurat ya tidak diingat lagi. Ya, tidak timbul lagi dalam hati. Ini kira-kira ya gambarannya Bapak Ibu. Saya kira bertambah jelas. Kemudian nubuatan PL juga ya. Hidup di langit baru dan bumi baru sudah digenapi. Yaitu hidup dalam Kristus. Coba perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Yesaya 65 ayat 25. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, sehingga akan makan jerami seperti lembu. Ini kita dulu sering lihat di majalah-majalah. Ini kita katakan adalah gambaran hidup di langit baru, bumi baru, di sorga. Ya, maka ini sudah digenapi Bapak Ibu sekalian. Mari kita baca Wahyu 21 ayat 6. Firman-Nya. Semuanya telah terjadi. Ya. Aku adalah Alfa dan Omega. Ya, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dengan dari mata air kehidupan. Nah, kemudian ini fokus ini, ya. Ini ada menjawab ini langsung. Jadi di sini hanya menyatakan bahwa semua sudah selesai. Ya, Wahyu 21 ayat 6 mengatakan semua telah terjadi. Ya. Baru Efesus 2 ayat 15 katakan, sebab dengan matinya, ya, dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya, yaitu baik bangsa Yahudi maupun bangsa non-Yahudi. Keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi, ini adalah bahasa simbolik. Ya, serigala dan anak domba, ya, bersama makan rumput, singa akan makan jerami. Ini adalah bahasa simbolik yang menceritakan baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi telah menjadi satu manusia baru di dalam Kristus. Jadi semua sudah digenapi. Ya, ini yang saya katakan dulu saya pernah di challenge Pak Girsang buktikan bahwa itu sudah terjadi. Nah, inilah ayatnya. Ya, banyak lagi ayat-ayat yang lain bahwa itu semua sudah terjadi di dalam Kristus. Nah, ini ada orang percaya bersatu dengan Kristus. Ya, sekarang kita lihat ayatnya. Yesaya 66 ayat 22. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru, yang akan kujadikan itu. Nah, yang akan kujadikan itu karena ini berbicara 700 tahun sebelum Yesus lahir. Ya, sebelum Yesus ada di bumi. Nah, dia katakan akan apa? Tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Nah, mari kita cross check ayat ini dengan ayat yang lain. Kita lihat di Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah kamu bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. In Christ. Sorga itu adalah di dalam Kristus. Nanti kita bisa buka ayatnya, ya. Ya, di Yohanes 14 ayat 3 dikatakan,
Kalau aku telah menyediakan tempat bagimu, ya, aku akan menjemputmu, ya, datang menjemputmu supaya di mana aku ada engkau ada. Nah, di mana aku ada engkau ada itu adalah in Christ, ya. Jadi datang kepada Kristus, di dalam Kristus itu, in Christ. Nanti kita bisa lihat ayatnya. Kemudian 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, orang yang sudah bersatu, ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Jadi tinggal tetap, tidak akan berubah. Kita bersatu dengan Kristus. Kemudian Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang, yaitu orang yang menang. Ya, orang percaya. Ia akan kujadikan apa? Soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Nah, kan akan tinggal tetap di sini dikatakan kan? Akan tinggal tetap di hadapanku. Di sini dikatakan ia tidak akan keluar lagi dari situ, yaitu dari tubuh Kristus, dari bait suci Allah, yaitu Kristus itu. Ya, tidak keluar lagi. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu apa? Yerusalem baru yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Jadi Yerusalem baru, mohon maaf Bapak Ibu Saudaraku, bukan kota yang fisik turun di satu tempat gitu, bukan. Tetapi ini berbicara orang percaya yang menang, betul-betul yang menghidupi Kristus hidup di dalamnya. Saya lanjutkan. Nah, B, ya 7B. Orang percaya bersatu dengan Kristus masih. Mari kita lihat. Yang ini masih ayat yang sama ya. Ayat yang sama di mana sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, ya. Jadi langit yang baru dan bumi yang baru, yaitu kehidupan di dalam Kristus itu akan tinggal tetap di hadapanku, dia katakan apa? Demikianlah, ya. Demikian firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Nah, di sini dikatakan apa? Di Yohanes 3 ya 14 ayat 3 ya. Tadi yang saya katakan kepada Bapak, Ibu. Dan dia katakan apa? Kan dia menyediakan tempat. Kalau aku udah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, dia katakan, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. And receive you to myself. Ya, jadi itulah. Dan dia katakan apa? That where I am, where you are maybe also. Jadi di mana aku ada, engkau ada. Jadi bukan di tempat di mana-mana. Tempatnya itu adalah di dalam Kristus. Ya, di dalam Kristus. Jadi kita akan tinggal tetap di dalam Kristus. Ya, I will come again. Aku akan datang kembali and receive you to myself. Jadi diterima bersatu dengan Kristus. Ya, bersatu di dalam Kristus. Jadi kita tinggal tetap. Dan Lukas 10 ayat 20 katakan, namun demikian. Nah, ini tadi ya yang namamu tetap ada di sorga. Nah, ini tadi Yohanes 14 ayat 2. Ini di rumah Bapakku banyak tempat. Ya, di mana itu tempat itu? Ya di dalam Kristus itu. Ya, karena dia pergi ke situ, dia pergi ke kayu salib. Proses penyediaan tempatnya, dia pergi ke kayu salib, mati di sana untuk menyediakan tempat, untuk menyediakan tubuh Kristus. Supaya kita bersatu di dalam tubuh Kristus itu. Jadi itu kira-kira tempatnya ya. Kalau di sini dalam bahasa Indonesia dikatakan membawa kamu ke tempatku. Ya, ini. I will come again and receive you to myself. Ya, ini hopefully Bapak Ibu Saudaraku bertambah jelas. Bicara nomor 8. Langit pertama dan bumi pertama telah hancur. Ya. Ini mari kita lihat apa ini. Nah, 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ya. Jadi pertanyaannya begini Bapak Ibu, Saudaraku, mengapa dikatakan di 2 Petrus 3 ayat 13 sesuai dengan janjinya
kita menantikan. Kenapa masih menantikan? Nah, ya. Mengapa? Mengapa dikatakan ya masih menantikan? Nah, ini kita harus tahu timeline-nya Bapak Ibu, timeline-nya. Nah, di ayat yang lain ya juga dikatakan sebab kesudahannya ya belum terjadi ya. Kesudahannya belum terjadi sesuai dengan juga Matius 24 ayat 34. Sebelum angkatan ini berlalu ya kesudahannya akan terjadi. Ya, kesudahannya akan terjadi, yaitu kehancuran bait suci Allah sesuai topik dari perikop Matius 24, Markus 13. Perikopnya adalah khotbah akhir zaman, runtuhnya bait suci Allah. Karena runtuhnya bait suci Allah, saudaraku, tidak pernah dibicarakan oleh banyak orang, tetapi sangat jelas ayatnya. Khotbah akhir zaman, runtuhnya bait suci Allah. Nah, itu adalah kesudahannya. Kesudahan apa? Kesudahan dari hukum Taurat. Kalau bait suci Allah, maka praktek ritual hukum Taurat dihapuskan, lenyap dari kehidupan. Itulah langit pertama, bumi pertama, lenyap, nggak ada lagi. Ya. Nah, 2 Petrus 3 ayat 13 ini disampaikan ya sekitar tahun 65, tahun 68 Masehi, Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian kita bergerak ke ayat berikutnya ya di sini. Nah, Matius 24 ayat 34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Apa semuanya terjadi? Sesuai khotbah akhir zaman. Runtuhnya bait suci Allah. Satu batu tidak ada di atas batu lainnya. Ya, semua akan diruntuhkan. Nah, itulah yang diruntuhkan secara history. Fakta membuktikan tahun 70 Masehi bait suci Allah hancur. Ya, ini hancur ya, bait suci Allah hancur. Maka dikatakan ini. Nah, Ibrani 10 ayat 9 sangat jelas dikatakan Bapak Ibu. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama dihapuskan supaya menegakkan yang kedua. Yang pertama dihapuskan apa? Yaitu hukum Taurat, bait suci Allah dihapuskan. Supaya praktek hukum Taurat tidak ada lagi bagi orang Yahudi. Hapus, lenyap. Langit pertama, bumi pertama. Itu lenyap. Waktu bait Allah hancur, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi bukan bumi kita ini yang lenyap. Bukan. Tapi bait suci Allah sesuai dengan khotbah akhir zaman. Matius 24, Markus 13, Lukas 21, Kitab Daniel 9, Kitab Daniel 12, Wahyu, Kitab Wahyu 11 ayat 1 2, Kitab Wahyu 22 ayat 10. Semuanya termasuk Kitab Wahyu 20 ayat 8 sampai 11 ya. Langit lenyap, bumi lenyap. Ini dia. Jadi yang dimaksud langit bumi lenyap itu adalah bait suci Allah, tempat terselenggaranya ritual-ritual yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan yang diatur oleh hukum Taurat selesai, lenyap. Ya, inilah dia katakan, lenyap. Maka yang pertama dia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Menegakkan apa? Menegakkan kasih karunia, menegakkan relasi kita dengan Kristus dalam roh dan kebenaran. Ini Bapak Ibu Saudaraku. Saya harap kiranya tambah jelas ya Bapak Ibu. Ini benar-benar Alkitabiah. Nah, Wahyu 21 ayat 1 berkata, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Nah, apa ini? Tadi kan ini. Aku melihat, ini kan penglihatan. Jadi ini adalah gambaran, bukan benar-benar bersifat literal, Bapak Ibu sekalian. Ini bahasa simbol, ya. Langit baru, bumi baru ini bahasa simbol, bukan literal. Nah, walaupun ya silakan kalau ada orang yang memahami literal, tetapi setelah saya pahami, saya pelajari dan renungkan dan pahami dan diskusikan juga sama teman-teman, kita
mendapat satu kesimpulan bahwa ini adalah bahasa simbol dan artinya adalah kehidupan di dalam Kristus. Ya, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ini adalah bercerita tentang kehidupan di dalam Kristus. Ya, kehidupan relasi di dalam Kristus. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Ini adalah bercerita hukum Taurat. Bait Allah hancur, telah berlalu. Maka kita hidup di sini. Nanti laut pun tidak ada lagi. Nah, kita uraikan di sini. Langit yang baru dan bumi yang baru. Itu berbicara apa? Berbicara ikatan perjanjian yang baru antara Tuhan dengan umatnya yang didasari kasih karunia dalam Kristus. Ya, sedangkan relasinya terjadi di dalam roh dan kebenaran dalam Kristus itu sendiri. Di mana orang percaya sebagai tubuhnya, yaitu Yerusalem baru dan Kristus sebagai kepala. Inilah cerita dari langit baru, bumi baru, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi apakah kita sudah mengalaminya atau belum? Sudah. Karena di Wahyu 21 ayat 6 dikatakan semuanya telah terjadi, Bapak Ibu. Ya. Nah, baru langit yang pertama dan bumi yang pertama adalah apa? Ikatan perjanjian yang lama antara Tuhan dengan umatnya, di mana relasinya diatur ya oleh ritual-ritual ya yang pelaksanaannya diatur oleh hukum Taurat ya. Jadi oleh hukum Taurat yang terjadi di dalam bait suci ya, ritual-ritual hukum Taurat yang diselenggarakan di bait suci Allah yang ada di Yerusalem. Ya, yang dulu-dulunya di tabernakel, di tenda tabernakel zaman Musa. Nah, inilah langit pertama, bumi pertama, Bapak Ibu. Ya. Bukan berbicara langit yang pertama, bumi yang pertama yang kosmos ini hancur. Bukan, bukan. Ya, bukan. Baru laut pun tidak ada lagi. Jadi ini bukan berbicara laut Cina Selatan, bukan. Jadi laut pun tidak ada lagi. Ya, di sini adalah bahwa di dalam Kristus, di dalam langit baru, bumi baru, sudah tidak ada kematian lagi. Ya, sudah tidak ada kematian lagi. Sudah tidak ada korban-korban sembelihan lagi, enggak ada lagi. Enggak ada lagi korban-korban yang disembelihkan. Enggak ada lagi. Jadi benar-benar kita hidup dalam kasih karunia di dalam Kristus. Gitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian, nah ini kita lihat ya penjelasan lanjut. Ya, saya nggak tahu kira-kira bisa kebaca nggak ini sama Bapak Ibu ya. Ini laut pun tidak ada lagi. Nah, supaya kita pahami bahwa di tabernakel Bapak Ibu, ya di tabernakel ini ada tempat pembasuhan ini, ya. Ini ada tempat pembasuhan di depan. Ya, di antara tempat ini tungku pembakaran ya dan masuk ke arah ruang suci dan maha suci ya. Di sini ada pembasuhan. Ya. Nah, ini disebut laut tembaga. Ya, laut tembaga atau laut tuangan. Laut tembaga namanya. Ya, laut tuangan, laut tembaga. Di mana di sini dikatakan ya, di sini kegunaannya adalah para imam ya. Para imam itu sebelum masuk ke dalam ini tabernakel, ke dalam kemah ini, ke dalam bait sucinya ini, ke dalam ruang suci dan ruang maha suci itu, mereka harus cuci kaki, cuci tangan, membersihkan dirinya. Ya, supaya apa ini? Di sini jelas dikatakan apa? Supaya mereka enggak mati. Ya, supaya enggak mati. Jadi Bapak Ibu, karena supaya mereka bersih enggak mati. Kira-kira begitu. Jadi ini ya laut tuangan, laut pun tidak ada lagi, ada hubungan dengan kematian. Ya, jadi kematian sudah tidak ada lagi. Itu kira-kira maknanya Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Saya lanjutkan. Nah, ini. Di dalam Kristus itulah kehidupan di langit, yaitu heaven yang baru dan bumi yang baru. Jadi di dalam Kristus itulah. Jadi kalau kita baca di Wahyu
21 ayat 2. Ya, sesuai juga dengan tadi Wahyu 3 ayat 12. Ya. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Siapa ini? Ini berbicara barang siapa yang menang, Bapak Ibu. Yaitu kita, ya, orang percaya. Ya, kita tidak keluar lagi dari bait suci itu. Ya, kitalah hidup di kemah Allah yang baru. Ya, di sini disebutkan ini nih, di ayat 3-nya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi kita itu orang percaya telah menjadi kemahnya. Ya, menjadi bait sucinya. Menjadi Yerusalem baru. Di mana relasi kita bersama Tuhan itulah hidup di dalam langit baru, bumi baru. Jadi semuanya sudah terjadi. Ya. Maka dikatakan juga Bapak Ibu di Efesus 2 ayat 21. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, di ayat 22-nya, dan di dalam kamu juga ya turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, jadi di dalam roh spiritual kita sudah bersatu dengan Tuhan. Ya, walaupun kita ini masih hidup di bumi, tapi kita bisa mengerti dan menghidupi itu. Sehingga dalam hidup ini ya di dalam kehidupan langit baru bumi baru, Kristuslah yang terekspresikan dalam hidup kita. Jadi langit baru bumi baru bukan nanti, bukan. Tapi kita hidupi sekarang. Kita hidupi sekarang. Saya lanjutkan. Kesimpulan. Langit baru, bumi baru adalah ikatan perjanjian yang baru antara Tuhan dengan umatnya yang didasari apa? Kasih karunia dalam Kristus. Sedangkan relasinya terjadi di dalam roh dan kebenaran di dalam Kristus itu sendiri. Di mana orang percaya ya sebagai tubuhnya, Yerusalem baru, dan Kristus sebagai kepala. Ini. Jadi sekali lagi, bukan langit baru yang bersifat fisik, yang nggak tahu tempat di mana tempatnya. Yang menurut ceritanya banyak pembicara berkata di Jagat Raya koordinatnya kita nggak tahu di mana, dia ada dibuat di sana. Ya mohon maaf Bapak Ibu Saudaraku, saya bisa katakan Tuhan nggak kurang kerjaan seperti itu Bapak Ibu. Ya, mari kita mensyukuri menghidupi hidup yang kita hidup ini. Jangan kita berpikir melebihi dari apa yang tertulis di Alkitab. Kemudian langit yang pertama dan bumi yang pertama, ikatan perjanjian yang lama ya antara Tuhan dengan umatnya. Di mana relasinya diatur ya melalui ritual-ritual hukum Taurat yang terjadi di bait suci Allah yang ada di Yerusalem. Ingat, karena ayat ini dulu semuanya benar-benar ditujukan kepada bangsa Yahudi pada saat itu, dan kita ini sudah menerima pengabaran Injil berikutnya. Kita ini bagian sesi-sesi berikutnya, orang-orang yang di luar Yahudi. Ya, tapi ini dulu dikhususkan kepada orang Yahudi yang masih hidup di bait suci itu, ya, yang masih betul-betul bercokol hidup di bait suci, yang mereka tidak mau percaya kepada Kristus. Ya, hal tersebut ini semua telah berlalu, telah lenyap, ya telah lenyap. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Yerusalem, ini sudah nggak ada, karena bait sucinya sudah nggak ada, yang tinggal tembok ratapan, ya tembok ratapan. Laut pun tidak ada lagi. Artinya bahwa di dalam Kristus sudah tidak ada kematian. Jadi kita yang ada di dalam Kristus, kita hidup kekal bersama Dia. Ya, kita telah mencapai iman kita.
Ya, iman yaitu Kristus itu sendiri sudah hadir, sudah mati dan bangkit. Dan kita yang percaya, jiwa kita selamat. Jadi kita sudah selamat. Kita tidak pernah mati lagi di dalam Kristus. Ya, tidak ada maut lagi di dalam Kristus. Nah, hukum Taurat telah digenapi waktu Yesus mati di kayu salib. Dan telah lenyap, telah selesai waktu bait Allah dihancurkan tahun 70 Masehi. Fakta sejarah mencatat hal itu, Ibu, Bapak, Ibu, Saudaraku, sebagai realisasi dari khotbah akhir zaman. Khotbah akhir zaman. Runtuhnya bait suci Allah, kedatangan anak manusia. Coba Bro bukakan Matius 24 Bro, ayat 1 sampai 3 Bro. Matius 24 ayat 1 sampai 3. Nah, ini topiknya di atas khotbah akhir zaman. Runtuhnya bait suci Allah. Ya, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah. Lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ayat 2 ya. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semua itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Maka sangat serius murid-murid bertanya di ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya dan bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakan kepada kami, bila manakah itu terjadi? Bila manakah bait Allah runtuh? Kapankah bait Allah diruntuhkan? Kapan terjadi? Apakah tanda kedatanganmu, kedatangan Yesus untuk penghakiman kepada bangsa Yahudi? Yaitu pada saat bait suci Allah hancur. Itulah hari murka Allah yang terbesar. Ya, terbesar. Maka inilah yang dikatakan langit pertama, bumi pertama telah selesai. Tanda kesudahan dunia apa? Nah, tanda kesudahan dunia ini ada aion, zaman. Tanda kesudahan dunianya orang Yahudi, yaitu dunianya kehidupan di bait suci Allah. Inilah yang dihancurkan di tahun 70 Masehi. Ya. Jadi kedatangan Kristus di awan-awan pada saat itu dalam rangka kehancuran bait suci Allah. Jadi kita sejak saat itu, orang percaya sejak saat itu sudah hidup di langit baru, bumi baru. Nah, coba bukakan Bro, Ibrani 9 ayat 8. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus belum terbuka. Jadi jalan ke bait suci Allah yang baru, yaitu ke tubuh Kristus, tidak dipahami, tidak dimengerti kalau selama kemah yang pertama. Selama bait suci Allah yang ada di Yerusalem masih berdiri. Ya, selama langit lama dan bumi lama masih ada. Saya kembali ke slide saya. Bagi kita yang mengerti, memahami, maka mereka menghidupi, mengalami realita keselamatan, kemerdekaan, sukacita, serta damai sejahtera di dalam Kristus. Nah, bagi yang tidak mengerti dan tidak memahami, tentu mereka masih terus hidup dalam pengharapan nanti. Bapak, Ibu, Saudaraku, ini adalah perjanjian lama. Ini kesimpulan ya, bagian dari kesimpulan. Ini perjanjian lama. Sampai Yesus mati di kayu salib untuk menggenapkan hukum Taurat dalam kematiannya. Maka di sini ada masa transisi 40 tahun, Bapak Ibu. Masa transisi 40 tahun sampai bait suci Allah tahun 70 dihancurkan. Nah, kalau bait suci Allah nggak hancur, orang tidak mengerti bahwa tubuh Kristus yang bangun pada hari ketiga ya telah menjadi bait suci yang baru. Inilah kehidupan langit baru, bumi baru. Relasi kita dengan Kristus itu terjadi dalam roh dan kebenaran. Tidak seperti di sini harus melakukan ritual-ritual hukum Taurat. Di sini ada ritual-ritual hukum Taurat. Dan inilah langit pertama, bumi pertama, inilah yang dilenyapkan. Ini kan ini. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama, ia hapuskan. Langit pertama, bumi pertama. Kehidupan di bait suci Allah. Ritual-ritual hukum Taurat dihapuskan.
supaya menegakkan yang kedua, menegakkan kasih karunia hidup di dalam Kristus, di mana relasi kita dalam roh dan kebenaran. Inilah, maka ini dikatakan, ini dengan ini Roh Kudus ya menyadarkan orang-orang itu pada saat itu di tahun 70 mereka sadar bahwa jalan menuju ke tempat yang kudus ini, bait suci Allah terbuka. Kalau ini sudah hancur, langit pertama, bumi pertama lenyap, inilah langit baru, bumi yang baru. Kehidupan di dalam Kristus. Mazmur 119 ayat 20 katakan, kesetiaanmu dari keturunan ke keturunan. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Nah, jadi Bapak Ibu, bumi tetap ada. Ini di kitab Mazmur dikatakan ya, engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Kemudian dikatakan di Pengkhotbah 1 ayat 4. Keturunan yang satu pergi, keturunan yang satu datang, tetapi bumi tetap ada. Kemudian di Efesus 3 ayat 21 dikatakan, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam tubuh Kristus, di dalam Yerusalem yang baru, dan di dalam Kristus Yesus. Turun-temurun sampai selama-lamanya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Jadi dunia tidak akan berakhir, Bapak Ibu, maka bumi atau dunia tetap ada. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, bumi tetap ada. Jadi jangan pernah ketakutan. Ya, thank you for perhatian kita semua. Christ in you, the hope of glory. Jadi demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Saya kira apa yang saya jelaskan ini bisa memberikan pencerahan bagi kita bersama. Saran saya nanti bisa ditonton nanti juga di YouTube-nya. Kemudian juga kalau perlu bahannya, saya akan kirimkan bahannya kepada saudara untuk dibaca ulang supaya bisa menjadi studi komparasi. Ya, kalau dengar di YouTube yang lain tentang langit yang baru dan bumi yang baru bisa dikomparasi, kemudian bisa direnungkan, dipelajari lagi sehingga mana sih kebenaran yang alkitabiah, yang sesungguhnya yang harus kita percayai dan kita hidupi. Sehingga hidup kita tidak hidup penuh ketakutan, tapi hidup penuh optimisme, hidup penuh syukur di dalam Kristus. Sehingga kita benar-benar bisa mengekspresikan Kristus dalam kehidupan kita sekarang ini, yaitu di langit baru, bumi baru. Demikian saudaraku, terima kasih Bro Daniel juga, dan terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Nanti kita lanjutkan dalam diskusi. Terima kasih. Wow, luar biasa ya. Ya, terima kasih Pak Paruntungan Girsang atas sharing firman Tuhan pada pagi hari hingga siang hari ini ya. Sungguh memberkati kita semua yang ada di Zoom meeting pada pagi hari ini.